Assalamualaikum minasan, selamat datang di channel Pegawai. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai teknis pengisian dan penyampaian LKE PMPRB tahun 2022. Video ini nantinya akan saya bagi menjadi dua segmen utama. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh asesor di tiap-tiap unit kerja. Dan kedua adalah peran asesor pusat di tingkat instansi. Langsung saja, teman-teman yang sudah membaca surat dari Kemenpan RB nomor B/RB-05/06/2022 tanggal 25 April 2022 perihal mekanisme penyampaian penilaian mandiri reformasi birokrasi PMPRB tahun 2022 pasti tahu. Langkah awalnya adalah masuk ke link yang tertera dalam surat melalui browser favorit teman-teman. Oh iya, semua link yang saya pakai sudah saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Melalui link bit.ly/PMPRB ini, teman-teman bisa mendownload format LKE manual yang baru untuk tahun 2022 dengan cara klik kanan pada file dimaksud dan klik download. Setelah LKE berhasil di-download, dapat langsung dibuka. Apabila muncul notifikasi seperti ini, langsung saja klik Enable Content, kemudian OK. Di dalam file Excel tersebut terdapat banyak sekali sheet. Namun yang harus digarisbawahi, teman-teman asesor unit kerja hanya berkewajiban mengisi sheet unit 1. Kenapa semua unit kerja mengisi di sheet unit 1? Agar nantinya lebih mudah untuk dilakukan rekapitulasi oleh asesor pusat instansi. Teman-teman silahkan rename sheet-nya dengan nama unit kerja masing-masing. Saya misalkan DPM PTSP. Nah, langkah selanjutnya adalah mengisi seluruh uraian dan pernyataan yang ada di dalam sheet tersebut. Kita lihat contoh uraian yang pertama. Tim Reformasi Birokrasi Garing Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi telah dibentuk. Pilih jawaban sesuai penjelasannya. Bisa A, B, atau C. Selanjutnya bergeser sedikit ke kanan. Terdapat kolom catatan atau penjelasan. Daftar eviden garing bukti dukung dan link bukti dukung tersebut. Mari kita coba contohkan. Misalnya untuk uraian yang pertama ini, teman-teman menjawab C, karena memang belum membentuk tim reformasi birokrasi di unit kerja. Di kolom catatan silakan dijelaskan kenapa jawabannya bisa C. Saya misalkan, pimpinan masih berdiskusi mengenai leading sektor dan penanggung jawab dari masing-masing 8 area perubahan, misal. Atau jika jawabannya B, di kolom catatan ini kita jelaskan kenapa sudah dibentuk tim namun belum ada ketetapan formal. Misal kita tulis SK dalam proses penandatanganan. Bahkan jika jawabannya A sekalipun, ada baiknya teman-teman mengisikan catatan yang sesuai. Misal, sudah ada SK yang ditandatangani Kepala Unit Kerja. Selanjutnya di kolom daftar bukti, silakan tuliskan list dari bukti-bukti yang kita miliki untuk mendukung jawaban kita tadi. Bisa SK tim pelaksana RB Unit Kerja atau lainnya. Dan nantinya di kolom link akan kita bubuhkan link yang akan menunjukkan bukti-bukti tersebut. Saran saya, teman-teman silahkan isikan terlebih dahulu jawaban dari seluruh pertanyaan sampai selesai. Tentu saja dengan berdasarkan bukti-bukti yang kita punya. Nah, bagaimana cara melampirkan bukti-bukti tersebut? Teman-teman silahkan download contoh format folder untuk mengelompokkan bukti-bukti dokumen pelengkap LKE. Dan linknya juga ada di deskripsi video ini. Buka link melalui browser favorit teman-teman. Teman-teman asesor unit kerja, silakan klik kanan di folder unit kerja, langsung klik download. Folder akan tersimpan dalam bentuk zip file. Silakan diekstrak
bila menggunakan WinRAR atau zip. Nah, di dalam folder tersebut terdapat folder-folder dan subfolder yang bisa teman-teman letakkan bukti-bukti pendukung LKE sesuai poin uraian di LKE. Coba perhatikan di dalam folder bukti dukung unit kerja. Di LKE ada satu pemenuhan. Di folder juga ada. Di LKE ada subpoin 1, manajemen perubahan. Di folder ada juga. Kemudian di poin 1A, tim reformasi birokrasi. Di dalam folder 1A ini, teman-teman bisa pastikan dokumen pendukung untuk uraian pertanyaan yang pertama. Saya contohkan yang poin ke 1B. Saya jawab A. Catatannya sudah dilakukan sesuai dengan rencana kerja, meskipun hasilnya belum maksimal. Di kolom daftar saya isi rencana kerja dan foto kegiatan. Nah, file rencana kerja dan foto kegiatannya saya pastikan di subfolder 1B. Bagaimana, sudah paham ya teman-teman? Setelah seluruh isian jawaban selesai teman-teman isi dan dokumennya telah teman-teman masukkan dalam folder yang sesuai, langkah selanjutnya adalah melakukan upload folder bukti dukung unit kerja ke Google Drive dengan cara drag and drop seperti biasa. Selanjutnya barulah kita bisa mendapatkan link yang dapat dibagikan dari file bukti yang sudah di-upload ke Google Drive. Misal yang 1A, klik kanan di file atau folder yang akan kita bagikan. Kemudian pilih Get Link. Jangan pernah lupa ganti pilihan ini menjadi Anyone with the link. Boleh view atau edit, tapi di sini saya contohkan view saja. Kemudian klik copy link, baru kemudian klik done. Kemudian masuk ke file Excel LKE manual unit kerja sebelumnya dan pastekan linknya ke kolom link. Begitu seterusnya sampai semua link bukti dokumen terisi. Langkah terakhir adalah menyerahkan LKE yang sudah selesai terisi dan folder bukti dukungnya kepada asesor pusat atau TPI, agar bisa dilakukan rekapitulasi dari seluruh LKE unit kerja ke dalam satu file LKE manual. Selanjutnya, tugas asesor unit kerja dalam proses pengisian LKE sementara selesai sampai di sini. Selanjutnya, tugas asesor pusat. Asesor pusat bertugas melakukan rekapitulasi terhadap LKE seluruh unit kerja dengan memindahkan, baik dengan mengisi manual maupun copy-paste isian dari LKE unit kerja ke dalam LKE pusat pada sheet unit 1 dan seterusnya. Untuk memudahkan kita, sheet unit dapat kita rename sesuai nama unit kerja yang kita rekap di sheet tersebut. Pastikan seluruh isian LKE unit kerja tercatat dalam LKE pusat, baik catatan, daftar bukti, hingga link pendukungnya. Nah, asesor pusat juga secara umum melakukan hal yang sama seperti asesor unit kerja. Namun yang diisikan seluruh jawabannya adalah sheet pusat. Sheet pusat ini juga memiliki kolom yang sama seperti unit kerja. Ada pilihan jawaban, catatan, daftar bukti, dan link bukti. Hanya saja uraian pertanyaan dan pernyataannya tentu lebih banyak dari unit kerja. Namun langkah pengisiannya tetap sama. Untuk folder pengelompokan bukti pendukung untuk pusat juga dapat download melalui link yang sudah saya tulis di deskripsi video ini. Selanjutnya, asesor pusat melakukan upload seluruh bukti dukung pengisian LKE tahun 2022 ke Google Drive untuk mendapatkan link utama yang dapat dibagikan. Caranya sama. Klik kanan pada folder utama yang berisi seluruh dokumen pendukung LKE PNPRB 2022. Get link. Sekali lagi jangan lupa anyone with link.
Kopikan link dan simpan link tersebut karena nantinya akan digunakan untuk melakukan submit LKE kepada Menpan RB. Saya coba pastekan di Notepad. Selanjutnya teman-teman asesor dapat mempersiapkan surat penyampaian hasil PMPRB tahun 2022 yang juga dapat di-download dalam link yang diberikan oleh Menpan RB. Setelah diedit, print, dan ditandatangani, stempel, kemudian bisa di-scan dan disimpan dalam format PDF. Langkah selanjutnya adalah melakukan submit LKE ke Menpan RB. Buka link bit.ly submit PMPRB 2022 di browser. Pastikan teman-teman menggunakan email atau akun resmi milik instansi untuk melakukan submit. Bisa juga email tim PMPRB jika memang punya email terpisah. Pilih instansi teman-teman, saya contohkan pemerintah daerah, kemudian klik next. Saya pilih Provinsi Aceh, kemudian next. Kemudian saya pilih Kabupaten PD. Teman-teman silakan pilih sesuai dengan instansi masing-masing. Nah, di bagian pilih metode penyampaian PMPRB, terdapat dua pilihan. Submit LKE PMPRB dengan format Excel, seperti yang akan kita lakukan, dan menyampaikan akses aplikasi PMPRB internal. Kita akan coba intip form isian yang menggunakan aplikasi. Nah, di dalamnya ada isian surat penyampaian PMPRB, link aplikasi, username untuk PMPRB, dan passwordnya. Jadi, pilihan ini hanya untuk instansi yang sudah memiliki aplikasi khusus PMPRB di tingkat instansi, bukan yang mengandalkan PMPRB online milik Kemenpan RB. Karena sampai saat video ini dibuat, website pmprb.menpan.go.id masih belum dapat diakses. Berhubung kita masih melakukan PMPRB melalui Excel, kita pilih pilihan yang submit LKE PMPRB format Excel. Di sini kita diminta upload surat penyampaian PMPRB. Pastikan sudah ditandatangani dan berformat PDF. Drag and drop dan upload. Kemudian kita diminta upload LKE PMPRB yang sudah mencakup LKE untuk satu instansi, termasuk rekapitulasi seluruh unit kerjanya. Tinggal drag and drop, kemudian upload. Dan ingat, link pendukung utama yang sudah kita copy di Notepad. Disinilah kita diminta untuk mencantumkan link pendukung tersebut. Contoh folder bukti dukungnya bisa dilihat juga di bawah ini. Semoga format yang kita buat tadi sudah sesuai dengan harapan Menpan RB. Oh iya, submit ini hanya dilakukan oleh asesor pusat di instansi. Teman-teman asesor unit kerja yang ikutan nonton sampai di tahap sini. Terima kasih banyak, tapi tidak perlu melakukan submit secara mandiri ya. Dan alangkah baiknya teman-teman asesor pusat melakukan submit sekali saja dengan dokumen dan link yang sudah final, agar tidak berulang-ulang dan tidak membebani kerja asesor nasional. Oke, selanjutnya inilah dia resume dari video kali ini. Dan disclaimer ya teman-teman, saya tidak sedang bertugas di Kementerian PAN dan RB. Segala informasi yang saya berikan bisa saja tidak sesuai dengan yang dimaksud Kemenpan RB. Video ini dibuat semata-mata hanya untuk menjadi bahan perbandingan dan pembelajaran. Jika teman-teman mau mendapatkan informasi yang lebih akurat, bisa menghubungi call center PMPRB di Kemenpan RB. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini.
Bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, tinggalkan komentar, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kantor yang lain. See you. Wassalamualaikum. Di folder ada juga, kemudian di poin salah ya. Kami isi suara dulu ya.